Perkenalkan, nama saya Pak Hendra Saputra. Terkait pertemuan kali ini, kita akan membahas seputar prototyping and interaction design. Saya akan membahas terkait prototyping and design prototyping and interaction design gitu ya. Next. Nah, apa itu prototype? Prototype ini membantu si designer ini memvalidasi design decision and gather valuable user insight before development. Kata kuncinya di sini, before development. Jadi sebelum melakukan development, kita harus bikin prototype-nya. Principles of interaction design. Interaction design fokus pada membuat creating user friendly and engaging interaction within digital interface. Nah, uh, jadi prototyping kita buat kayak misalkan kita udah bikin wireframe. Itu ini saya show aja deh. Wireframe kan seperti ini ya, wireframe. Wireframe UI UX. Nah, ini wireframe yang low fidelity gitu. Wireframe ini yang low. Kita kan kemarin sudah bahas ya low fidelity seperti apa. Nah, dia kurang lebih seperti ini nih. Wireframe yang low fidelity. Ya kan? Nah, lalu yang high fidelity-nya. Nah, dia udah mulai ada komponen-komponennya gitu ya. Ada warna, button, bentuk gitu segala macam. Nah, kalau misalkan prototype, prototype itu kita sudah mirip ya sama wireframe. Cuman nih udah bisa dari page mana ke page berikutnya tuh dia udah bisa dikoneksikan, udah bisa berinteraksi wireframe-nya gitu. Nah, itu prototyping. Nah, itu dilakukan sebelum proses development prototype. Nah, low fidelity prototype, baik lagi nih. Ini sebenarnya sama ya kayak wireframe, cuman mungkin low fidelity prototype itu kayak sketch, kayak for brainstorming initial idea exploration. Dia ini sama sih kayak wireframing. High fidelity interactive prototype, high fidelity interactive prototype provide a realistic user experience for testing and validation. Oke, berarti low fidelity ini ibaratnya masih sketchnya juga ya. Dan kalau high fidelity ini udah benar-benar udah bisa kita pencet buttonnya, terus dia udah bisa pindah ke halaman berikutnya, page berikutnya gitu. Ini high fidelity. Dia kurang lebih contohnya kayak yang tadi wireframing sih. Nah, di sini di prototype dia ini ada yang namanya user flow sama micro interaction. Nah, user flow ini dia ini memastikan bahwa si user ini bisa menavigasikan aplikasinya gitu atau produk kita through interface yang intuitif. Gitu. Dia jadi flow-nya itu halus, smooth gitu. Jadi user ini bisa dengan mudah menjalankan dari task yang kita berikan misalkan gitu ya. Kita kasih task user bisa lakukan gitu. Coba post misalnya kita bikin aplikasi Instagram, coba post foto gitu. Nah, si user ini bisa ngepost foto itu dengan mudah. Dia tahu harus navigate kemana. Flow-nya enak. Nah, micro interaction ini adalah are small design elements, example button animation, gitu, jadi animasinya. That add personality and engagement to interface. Nah, ini fungsinya adalah di sini kata kuncinya, engagement. Jadi dia membuat si user ini lebih personal lah ke aplikasinya gitu. Nah, itu micro interaction. Dia kayak ada animasinya, buttonnya, perpindahannya. Sorry. Oke, next. Nah, di dalam eh prototyping ini balik lagi ada yang namanya usability testing. Usability testing ini diadakan pada saat prototype. Nah, prototype atau sebenarnya prototype itu oke. Mungkin ya ini prototype yang low fidelity itu dia belum di coding, sedangkan yang sudah di coding itu kita maksudnya ke high fidelity. Nah, prototype intinya itu produk udah bisa eh, digunakan meski belum secara maksimal. Intinya prototype seperti itu ya. Kalau misalnya wireframe itu dia belum sampai di level tersebut. Tapi kalau prototype dia sudah sampai di level di mana user itu bisa menggunakan produk kita.
Itu prototype. Tapi belum finish. Nah, itu prototype. Kadang kan kalau misalkan kita ngelihat mobil, desain mobil, kita ngelihat, oh ini ada mobil konsep. Nah, itu masih prototype tuh. Tapi kadang mobil konsep itu sudah bisa kita pakai untuk jalan gitu. Meski belum road legal ya, belum legal secara eh, apa aturan dan sebagainya, belum road legal, tapi itu prototype udah bisa digunakan. Nah, kalau wireframe-nya mungkin dia masih dalam bentuk kayak molten apa ya, kayak dalam bentuk tanah liat kan kan sebelum bikin mobil, para desainer mobil ini kan dia bikin kayak gambaran kasarnya itu pakai tanah liat lah dibentuk segala macam sehingga dia dapat gambarannya habis itu melangkah ke prototypingnya gitu kan. Nah, usability testing digunain pada saat prototyping, pada saat prototype itu sudah jadi. Ensure that prototypes meet user expectation and uncover areas for improvement gitu. Nah, jadi ketika pre-release belum dirilis ini aplikasi, tapi udah ada prototipenya, kita bisa testing ke user pakai usability testing. Nah, user kasih feedback kita. Iterative design involves continuous refinement based on user insight leading to more effective solution. Nah, ini artinya berarti dilakukan terus secara iteratif ya, misalnya secara terus berulang. Continuous refinement based on user insight. Jadi kalau misalnya kita dapat feedback dari user, kita ulangi lagi untuk improvement berikutnya, leading to more effective solution. Gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita singkat aja. Berarti kita uh, bahas ulang ya. Pertama kita tuh belajar yang namanya prototyping berarti ya, hari ini kan. Nah, itu jadi pada intinya prototype itu adalah produk kita yang sudah hampir jadi, yang sudah bisa dites oleh si user gitu. Nah, usability testing biasanya kita pakai prototype gitu ya, sebelum kita kasih produk jadinya gitu kurang lebih. Oke. Semoga penjelasan kali ini bisa dicerna dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.